Dengan metode tertentu, tanaman anggur bisa dibuahkan sampai sepanjang tahun. Hal inilah yang mendorong saya untuk terus menyebarkan virus-virus anggur hingga ke pelosok bumi Serambi Mekah. Insya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Aceh memiliki potensi lahan yang sangat bagus dikembangkan dalam sektor pertanian. Beragam komoditas dikembangkan, salah satunya adalah komoditas anggur, yang mana memang kita ketahui saat ini anggur belum banyak masyarakat di Provinsi Aceh yang melakukan budidaya terhadap komoditas ini. Namun di Kabupaten Biren terdapat suatu komunitas yang disebut sebagai komunitas pengangguran Kabupaten Biren yang tersebar di 3 wilayah. Mereka melakukan pengembangan ataupun budidaya terhadap komoditas anggur ini, dan hal ini dilakukan mereka juga sebagai pemanfaatan lahan tidur sehingga menjadi lahan produktif yang pada akhirnya juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Dan pemirsa, langsung saja seperti apa aktivitas mereka dalam melakukan budidaya terhadap komoditas anggur ini. Ikuti terus saya Cud Hardianti dalam Jendela Aceh. Sektor pertanian maupun perkebunan memberikan kontribusi besar dalam upaya membangkitkan kondisi perekonomian. Pemerintah dinilai perlu memperhatikan kekuatan, kelemahan, serta peluang setiap daerahnya guna meminimalisir berbagai ancaman yang ada. Pemanfaatan potensi yang dimiliki setiap daerah tentu menjadi sebuah peluang besar dalam memulihkan perekonomian. Kabupaten Biren menjadi salah satu daerah di Aceh yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian atau perkebunan. Memiliki lahan yang luas untuk pemanfaatan berbagai komoditas tanaman, membuat kedua sektor tersebut menjadi sektor unggulan dalam membangkitkan perekonomian di kabupaten ini. Salah satu kawasan di Kabupaten Biren, tepatnya di Kampung Codpada Barat, Kecamatan Pesangan, menjadi salah satu kawasan yang terus berbenah untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat setempat. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan tidur di sekitar pekarangan rumah dengan menanam berbagai jenis tanaman agar menjadi lahan produktif yang menghasilkan. Seperti kebun anggur yang dikembangkan oleh suatu komunitas yang dinamakan Pengangguran, dan saat ini telah terbagi di 3 wilayah di Kabupaten Biren, salah satunya yang dikelola oleh Indra, warga Kampung Codpada Barat. Dirinya memanfaatkan lahan kosong di dekat rumahnya menjadi kebun anggur. Dirinya mengatakan buah anggur ini memiliki peluang yang besar untuk terus dikembangkan. Saat ini belum banyak masyarakat Aceh yang membuka lahan kebun anggur. Kebutuhan anggur di Aceh masih banyak yang dipasok dari luar daerah, sehingga dengan adanya budidaya buah anggur ini diharap mampu memenuhi kebutuhan anggur di Provinsi Aceh. Selain itu, melalui budidaya ini juga dapat menginspirasi masyarakat lainnya untuk tidak ragu memanfaatkan lahan pekarangan mereka sebagai sumber pangan keluarga, baik itu sayur-sayuran,
maupun buah-buahan seperti anggur ini. Anggur merupakan salah satu buah yang banyak digemari oleh masyarakat. Selain memiliki cita rasa yang unik dan lezat, kandungan yang ada pada buah ini juga bermanfaat untuk menjaga metabolisme tubuh serta mampu mencegah tumbuhnya sel kanker. Namun harga jualnya yang tinggi membuat banyak masyarakat mencoba menanamnya sendiri di pekarangan rumah mereka. Hal ini pula yang dilakukan oleh Indra, pemilik kebun anggur yang ada di Kampung Codbada Barat ini. Adapun luas kebun anggur yang dikelolanya berkisar 1.000 meter yang terdiri dari berbagai macam varietas. Selain memproduksi buahnya, ia juga mengembangkan bibit anggur untuk dijual kepada masyarakat. Bibit yang ia jual pun juga bermacam-macam, di antaranya seperti jenis Ninel, Moonrop, Harol, Transfigurasi, dan masih banyak jenis lainnya. Selain jenisnya yang bervariasi, ia juga menjual bibit ini dalam berbagai ukuran dengan harga yang berbeda-beda. Bagi Anda yang ingin melakukan budidaya tanaman anggur, tentunya perlu memperhatikan sejumlah hal dalam penanamannya. Terlebih dahulu siapkan media tanam yang akan digunakan saat proses pindah tanam. Media tanam ini bisa menggunakan kotoran kambing fermentasi atau yang sudah menjadi tanah. Kemudian arang sekam, sekam lapuk, dan tanah. Sementara untuk lubang tanamnya minimal 50 x 50 cm dengan kedalaman 40 cm. Setelah proses penanaman, tentunya diperlukan pemberian pupuk untuk menunjang pertumbuhan tanaman anggur agar dapat tumbuh optimal. Adapun pemberian pupuk pada tanaman anggur terbagi kepada 2 fase, yaitu pada masa pertumbuhan atau vegetatif dan masa pembuahan atau generatif. Pada masa pertumbuhan, biasanya pupuk yang digunakan adalah pupuk yang memiliki kadar nitrogen tinggi seperti NPK. Namun, pada saat masa pembuahan, pupuk yang digunakan memiliki kadar nitrogen yang rendah namun tinggi akan kandungan kalium dan fosfat, seperti jenis pupuk MKP, KNO3, dan boron. Assalamualaikum Bang Indra. Salam. Ya, ini lagi ngapain ini Bang? Ini saya sedang melakukan perawatan ke tanaman anggur saya dengan saya pangkas tunas-tunas air yang keluar di batang utama. Ya, dan tujuannya sendiri untuk apa nih? Tujuannya agar pertumbuhan tanaman anggur tidak melebar ke samping sehingga proses distribusi nutrisinya bisa langsung fokus ke atas sehingga pertumbuhan tanaman anggur pun bisa lebih cepat. Ya, silakan lanjutkan ya Bang ya. Oke, ya. Ya, pemirsa, inilah kebun anggur yang ada di Desa Codbada Barat, Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren. Dan bisa terlihat luas lahan kebun anggur yang ada di sini cukup luas, yaitu kurang lebih 1.000 meter dengan berbagai varietas.
Dan memang kebun anggur ini memiliki peluang yang cukup besar untuk terus dikembangkan. Apalagi kita melihat memang saat ini untuk pengembangan anggur sendiri di Provinsi Aceh masih sangat minim. Dengan adanya pengembangan yang dilakukan seperti Bang Indra ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat lainnya untuk dapat mengikuti jejaknya dan melakukan pengembangan komoditas anggur ini. Dan pastinya ke depan juga dapat membuka lapangan pekerjaan serta dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Ketika tanaman anggur sudah mulai tumbuh, maka akan terbentuk beberapa cabang. Dalam dunia pengangguran, istilah percabangan ini disebut sebagai cabang primer, cabang sekunder, dan cabang tersier. Cabang primer adalah cabang yang tumbuh mulai dari batang utama atau mulai dari akar. Pada batang primer ini akan tumbuh tunas air yang dibatasi sampai 3 daun atau 3 mata tunas. Hal ini bertujuan agar percabangan anggur tidak melebar ke samping dan tidak berdampak terhadap distribusi nutrisi yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman anggur. Adapun cabang sekunder adalah cabang yang tumbuh pada cabang primer. Pada saat pertumbuhan cabang ini, biasanya akan dibatasi sepanjang 2 hingga 3 meter, sesuai dengan kebutuhan. Pada batang sekunder ini nantinya akan tumbuh tunas air, dan tunas air inilah yang dinamakan dengan cabang tersier atau disebut juga dengan batang pembuahan. Terus batang sekunder ini kita batasi. Cabang tersier ini nantinya juga akan dibatasi pertumbuhannya, mulai dari 10 hingga 12 mata tunas. Pembatasan ini bertujuan agar proses pangkas pembuahan dapat dilakukan dengan serentak. Tanaman anggur yang dipangkas secara rutin dan dipangkas dengan baik dan benar, terbukti dapat memproduksi buah lebih sering dibandingkan dengan tanaman yang dibiarkan tumbuh rimbun. Dengan jumlah daun serta percabangan yang tidak terlalu banyak, nutrisi yang diserap oleh akar tanaman pun akan ditujukan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan buahnya. Selain itu, untuk menunjang pertumbuhan buah anggur, juga diperlukan pemberian hormon tumbuhan agar hasil buah anggur dapat tumbuh dengan lebat, berukuran besar, dan memiliki rasa yang lezat. Bang, ini sedang proses apa ini, Bang? Sedang proses pemangkasan pucuk ya, biar nutrisinya nggak terbagi. Paling kalau dari masa tanam, masa panennya 11 bulan, 8 bulan hingga 11 bulan. Sudah hampir 1 tahun ya. Ya lumayan meningkat dibandingkan kemarin-kemarin. Dalam pemeliharaan tanaman anggur, perlu dilakukan penyulaman bila terdapat tanaman yang tidak sehat atau mati. Kemudian juga lakukan pencorangan buah, karena buah yang terlalu rapat justru dapat merusak perkembangan dan menurunkan mutu buahnya. Selain itu, juga lakukan penyiangan pada tanaman anggur bila terdapat tanaman pengganggu di sekitarnya.
Pengembangan komoditas anggur mempunyai peluang yang sangat besar. Hal ini dikarenakan produktivitas tanaman anggur di Indonesia jauh lebih tinggi, yang mana dapat berbuah hingga 3 kali dalam 1 tahun. Dan dengan metode tertentu, tanaman ini dapat dibuahkan sepanjang tahun. Hal inilah yang mendorong Indra pemilik kebun memilih untuk membudidayakan tanaman anggur ini dan juga mengajak masyarakat di sekitarnya untuk menanam tanaman anggur di pekarangan rumah mereka. Saya menggeluti budidaya anggur ini mulai dari awal tahun 2022, tepatnya bulan Maret dan bulan April. Di sini saya kembangkan berawal dari kebutuhan sih sebenarnya. Karena usaha yang sebelumnya mengalami kegagalan, saya berat di pasarnya, sehingga saya mencari alternatif yang lain. Akhirnya ketemulah dengan budidaya tanaman anggur. Pada awalnya saya lebih sempat terpikir untuk melakukan budidaya tanaman cabai, karena pada satu sisi mungkin tergiur dengan harganya yang tinggi. Cuman kembali lagi setelah saya pertimbangkan, kalau cabai yang jelas-jelas ngambil keuntungannya itu agen. Kita sebagai petani hanya untung-untungan. Ya mungkin karena faktor kebijakan dalam negeri kita mungkin seperti ini. Akhirnya saya terpilihlah anggur. Kalau anggur selama ini kan pasarnya itu kita yang ngatur, tidak ada yang mengatur. Jadi kita kalau untuk harganya ya bisa kita pertahankan. Untuk peluang kedepannya saya rasa masih sangat terbuka lebar. Karena selama ini kebutuhan anggur dalam negeri itu masih bergantung kepada negara luar. Sementara produktivitas anggur di negara kita itu jauh lebih tinggi dibandingkan dari negara asalnya, daerah yang beriklim subtropis. Di mana di daerah asalnya tanaman anggur itu mengalami masa dormansi, sehingga tanaman anggur hanya bisa dilakukan pembuahan 1 kali dalam setahun. Sementara di daerah kita, Indonesia, tanaman anggur bisa dibuahkan sampai 3 kali dalam setahun karena tidak ada terkendala dengan masa dormansi. Dan dengan metode tertentu, tanaman anggur bisa dibuahkan sampai sepanjang tahun. Hal inilah yang mendorong saya untuk terus menyebarkan virus-virus anggur hingga ke pelosok bumi Serambi Mekah, insya Allah, amin. Ada lebih dari 20 varietas yang sudah kita kembangkan, dan kedepannya insya Allah akan kita tambahkan lagi varietas-varietas yang baru. Karena memang tanaman anggur mudah berbuah dan adaptif dengan kondisi iklim seperti di daerah kita Indonesia. Untuk sejauh ini belum ada perhatian, dan kita juga tidak berharap. Karena saya yakin di balik harapan itu ada kekecewaan. Cuma bagi saya, kalau memang pihak pemerintah bisa melihat ini adalah sebuah peluang, ayo kita kerjasama. Karena mungkin dengan bersama segala sesuatunya akan lebih mudah. Rencana saya, misi saya untuk menganggurkan bumi Serambi Mekah mungkin bisa kita lakukan dalam waktu yang singkat. Kalau pada sektor pertanian itu kalau saya lihat ini memang ada sedikit hambatan-hambatan. Cuma selama ini itu saya lihat sudah ada tanaman anggur impor yang sangat cocok dengan dengan tanah Biron ini. Dan rasanya tidak jauh berbeda. Ini sangat bermanfaat bagi petani anggur dan sangat bermanfaat apalagi di musim pandemi ini. Di musim pandemi tentunya banyak sekali orang yang hilang pekerjaannya. Jadi ini satu kreativitas baru yang lahannya kita lihat banyak lahan yang kosong. Tapi lahan kosong ini bukan tidak ada tuannya, tidak dimanfaatkan. Nah ini salah satu saya lihat anggur di Biron ini tidak jauh berbeda dengan anggur-anggur impor dan rasanya sangat tidak jauh berbeda. Dan ini tentunya manfaatnya yang pertama sekali manfaat bagi masyarakat, bagi penanam itu sendiri. Ada manfaatnya.
Kemudian apalagi di musim pandemi ini tidak bisa kemana-mana, sehingga bisa dijadikan sebagai ajang rekreasi bagi penduduk-penduduk yang ada di Kabupaten Biren ini. Sehingga kadang-kadang dilihat tanaman anggur yang begitu wah di Biren ini, banyak pengunjung-pengunjung yang datang melihat tanaman anggur itu. Dan hasilnya saya lihat luar biasa. Dampak COVID-19 membuat banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan kehilangan sumber ekonomi keluarga. Dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan produktif, maka akan membawa dampak positif dalam meningkatkan pendapatan serta mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Apalagi Biren mempunyai peluang yang sangat besar dalam mengembangkan sektor pertanian maupun perkebunan. Sehingga hal ini juga mampu meningkatkan perekonomian daerah. Harapan kita ke depan itu tentunya kalau memang secara pribadi kita buat, ini tentunya ada hambatan pupuk, hambatan pemasaran dan hambatan lain-lain. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan itu pemerintah daerah turun dan membina. Karena saya katakan tadi bahwa tanah ini sangat cocok, tanah di Biren ini sangat cocok untuk anggur. Sehingga kita sangat mengharapkan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, itu turun ke lapangan membantu petani anggur ini, supaya membantu ini arti kata dia memberikan support sehingga petani anggur ini tambah bersemangat. Dan petani anggur ini kita harapkan jangan hanya di satu tempat ini. Nah, kita mengharapkan tumbuhnya petani-petani anggur yang baru sehingga di sini banyak menampung tenaga kerja sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat ini tambah lebih baik. Kita sekitar 100, kalau punya lokal sini sekitar 100 anggur merah, kalau punya impor 120 anggur hitam, kalau anggur merah sekitar 100 juga belum punya impor. Anggur itu emang masyarakat emang banyak yang mau. Ya, pemirsa, tadi kita sudah lihat seperti apa budidaya dan juga pengembangan dari komoditas anggur yang dikembangkan oleh komunitas pengangguran Kabupaten Biren yang ada di Desa Cedbada Barat, Kecamatan Kesangan, Kabupaten Biren. Dan memang peluang terhadap produksi dari buah anggur ini sangat besar. Apalagi kita tahu buah anggur ini menjadi salah satu buah yang sangat sering dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga untuk pemirsa di rumah jangan ragu untuk menanam buah anggur, karena buah anggur ini termasuk salah satu buah yang sangat produktif dan juga mudah beradaptasi di iklim kita di Indonesia ini. Dan demikian pemirsa tayangan Jendela Aceh hari ini, semoga dapat memberi edukasi dan juga manfaat untuk Anda di rumah. Sampai jumpa, saya Cid Hardianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.